Pemiliknya Abah Fatir itu pengen bikin ini jadi trail klasik yang hedon. Ya, jadi ini dia. Nah, Itu hati-hati Pak, kalau Bapak lempar ngebelegur saya. halo guys, ketemu lagi di vlog Oboy 05. Dan kali ini kembali lagi di Oboy Garage karena kita akan merestorasi motor trail jadul ya. Ini adalah Kawasaki Binter KE 125. Nah, di eranya nih salah satu motor yang juga digandrungi dan sekarang udah mulai jadi motor collectible item ya. Jadi buat pecinta trail klasik itu ini salah satu yang dicari-cari. Selain misalnya ada TS, ada Honda XL gitu ya. Nah, ini adalah project trail klasik pertama di Oboy Garage dan jadi tantangan karena pemiliknya Abah Fatir itu pengen bikin ini jadi trail klasik yang hedon. Ya, jadi mungkin kaki-kakinya kelihatan lebih keker gitu. Mohon maaf ya kalau mati-mati karena sebenarnya ini udah sore dan hujan deras banget, jadi gelap. Terus lampu ini tuh korslet kayaknya ya. Jadi kita pakai cahaya lampu yang kita punya aja. Tapi syuting harus berjalan karena Om Aden sama Om Ade udah standby di sini dan kita lanjut untuk ngebongkar motor ini karena kondisi mesinnya waktu kita bawa udah 2 bulan yang lalu sebenarnya gue ambil, cuma ketunda dengan berbagai macam project, sekaligus juga ngomongin masalah konsepnya mau dibawa kemana sih sebenarnya. Apa mau dibikin ori standaran kayak begini atau dibikin sesuatu yang berbeda, dan akhirnya kita sepakat untuk bikin ini jadi trail klasik yang lebih kekar dan bertenaga gitu. Jadi perubahan utama akan ada di kaki-kaki baik depan maupun belakang karena kita akan ganti armnya juga mungkin di area mesin kita akan tambah tenaganya supaya performanya ketika dibawa di jalur lebih maksimal lagi. Stang mungkin akan ada sedikit perubahan tapi tetap akan menunjukkan unsur klasiknya. Untuk tangki juga tetap sama, tapi karena ini tangki posisinya sedikit bocor dan catnya menggelembung, jadi harus kita repair juga dengan baik dan benar. Untuk area belakang sini juga akan kita sesuaikan sehingga kelihatan lebih manis lagi. Oke, guys, ikutin proses restorasi motor trail klasik Kawasaki Binter KE 125 punya Abah Fatir. Oke guys, sekarang kita akan bongkar dulu mesinnya untuk lihat kondisi di dalam mesinnya seperti apa aja yang perlu di repair. Kalau untuk kaki-kaki dan untuk parts yang lain, aksesoris, kita udah mulai hunting. Jadi besok kita udah bisa langsung belanja. Tapi yang pasti sekarang kita juga harus ukur dulu diameternya ya Om ya? iya diameter. Diameter roda. Roda, rangka. Lalu rangka juga kita pasti akan ada perubahan, akan ada yang dipotong. Cuma satu-satu kita kerjain. Sekarang kita bongkar dulu mesinnya. Kita lihat bagaimana kondisinya. Karena motor-motor klasik memang ya di teknologi tahun segitu ya begini, gitu ya. Jadi salah satu ciri khas trail klasik itu memang ada di unsur rangka yang lebih menonjol, terus mungkin parts ini ya Plastiknya dikit. plastiknya sedikit karena mungkin teknologi plastiknya juga belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan lebih fleksibel ya, Iya. nggak gampang pecah gitu Ini kan. kan bisa pecah juga ngeri. Kalau dulu ya itulah teknologi berkembang guys. Jadi panel plastiknya sangat-sangat jarang. Ini di sini cuma ada 4. Terus lebih ramping sebenarnya ya dibandingin dulu ya. Iya, lebih ramping dia. Sama sumbunya juga nggak terlalu panjang ya. Nggak terlalu panjang ya sekarang ya. Sekarang kan panjang-panjang, dulu Iya. agak pendek. Roda depan sama belakang itu jaraknya. Nah, Om Ade, ini motor klasik atau motor tua lah ya. Iya. Rata-rata kan memang problemnya itu di pengereman ya. Pengereman. Teknologi pengeremannya masih tromol. Tromol. Nah, kebetulan untuk motor ini kalau nggak salah tahun 81 atau 83 lah. Depan belakang itu masih tromol. Jadi nanti juga akan kita sesuaikan, kita akan ganti cakram. Pakai cakram lah. Pakai disc brake, Kan bikin head-on. bikin head-on. Oh, bikin head-on kita. Knalpot juga nanti akan kita sesuaikan. Kita custom sendiri kayaknya boy. Custom Sesuai ya? request. Suaranya kering gitu. Suara kering. Begitu di kering, jadi kalau begitu digas suaranya begini nih. Enggak juga sih. Enggak. Suaranya nanti harus serak-serak basah. Biar gemes. So, Kemarin bantuin nggak? nggak perlu pak. Hah? Kemarin dibuka dulu semuanya boy. Kenapa doang ya? Sekarang
Dia nggak mau dibantuin guys. Karena ketika gue bantuin makin lama katanya. Bukan. Apa? Kalau ada yang bantuin, suka pada hilang kata. Barang-barang yang mana ya? Kemana ada kira kau? Oh yang kemarin ada kan om? Bukan hilang, keselip. Oh keselip. Keselip, tapi nggak ketemu. Tapi emang kalau mekanik ya begitulah boy. Apa yang dia bongkar dia taruh di mana aja tahu gitu. Ya. Feelingnya. Nah, itu akhirnya tugas gue berkurang guys. Gue nggak boleh bongkar-bongkar lagi sekarang. Harus bersih. Harus bersih. Bapak tinggal nunjuk-nunjuk aja pak. Ini orang kotor berdua. Apa aja tunjuk. Padahal kan saya suka ngegerecokin. Suka bongkar nggak suka pasang. Jadi biasanya motor-motor tua itu sudah mengalami perubahan-perubahan dalam sistem. Salah satunya seperti yang kita bahas tadi, pengereman. Nah, ini kita juga menemukan kondisi yang cukup unik, guys. Jadi, Kenapa motor ini nggak ada remnya gitu? kenapa motor ini remnya kurang cihuy Nggak lah? ada lah. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Karena ternyata ini Bukan ke sini. bukan ke situ, Ini. bukan ke injekan rem. Bukan ke sini bukan. Nah, tapi harusnya di kan bautnya gini. adalah Kayak gitu. Nah. Bawahnya di baut. Ini malah dibaut ke sini. bautnya ke situ. Remnya gimana? Ya diinjek aja stepnya. Berantakan nih. Aduh. Kayaknya ini diinjak-injak terus nih Ya, biar ngerem. Coba, kayaknya. coba. Tunjukin gambarnya ya, tunjukin gambarnya. Ini, nih guys. Ini Ini kan masuk masuk sini. situ ya. Ya, ini injekan rem kan ini. Ya, injekan rem. Harusnya Dia ini kesini itu lah. kesini kan. Nih, Nempel. nempel sini nih. Ya. Masuklah situ. Tuh, kurang lebih begitu ya. Ya kan? Jadi ini kalau diinjak, Ngerem lah. ini narik kan? Iya. Ini narik ke tromol nih, narik Nut, ke sini gitu. kan. Set gitu. Yang terjadi adalah Dia itu nempelnya. dia nempelnya di sini di bautnya. Kumaha tuh? Oh mungkin maksudnya gitu om. Maksudnya begini. Ini tahanan. Ini nariknya ke sini ke atas. Tahanan. Ini nariknya ke atas ini. Iya. Cuma Yang nggak bisa posisinya- juga. Nggak Posisinya kan ini nggak ngejepit. nggak ngejepit bor. Ini nggak ngejepit guys tuh, copot. Jadi apa yang mau ditarik ya bener. Iya, harusnya kan di sini nih. Ya nantilah kita pakai cakram ini pak. Oke? Ya, ini sistem yang nanti akan kita coba rubah. Iya kita bahas lagi. Nah, nanti. kita perbaiki supaya remnya berfungsi dengan baik dan benar guys. Oke pak. Ya, kalau nggak kita pakai tenaga sikil Iya. ngeremnya. Apa tuh sikil? Sikil on the spray, on the thread. Belum. Ngerti kan lu? Ini berhubung motor udah tua, baut bagian blok kupling udah pada selek. Nanti kita perbaikin, kita bos ulang badannya. Bos sendiri aja kita. Hah? Dikerjain sendiri aja. Bosnya abang aja lah. Wah, siap, bisa aja. Coba itu. Sama ini ada motor yang unik. Si karbunya ini kan biasa umumnya kayak RX King, Ninja, Husky aja kan posisinya di tengah karburator itu. Isepannya. Kalau motor ini dia ada di bawah. Sebutannya apa nama Maden? Hah? Lotari. Lotari. Iya. Lotari mah yang di Makassar itu pantainya. Tahu nggak? Lotari. Losari. Angel. Nah ini Bor nih. Ini buat apa coba? Ayo. Ngomeng dong lu.
Buat shuriken om. Bukan, ini buat ninja. Oke. Ternyata motor ini pengapiannya udah berubah. Dia pakai CDI-nya itu AC, sepeda motor Grand. Tapi nanti kita kasih sentuhan tangannya Om Aden. Pengapian kita rubah pakai DC. Ada deh. DC-nya ada, nggak akan kita kasih tahu, dan magnetnya pasti kita rubah. Biar karakternya tuh bener-bener SE. Motor tua tapi tenaga SE, bisa berani lawan motor-motor muda. Tunggu aja nanti. Ternyata nih motor baru turun mesin ya, kelihatan dari lem-lem semuanya. Tapi otomatis lahar-lahar dalam mau kita ganti, udah pada karat juga, udah pada oblak. Dengan apalagi power yang mau dibikin gede Om Aden ya. Iya. Cari aman dalamnya kita. Kita sudah belah mesin Binter KE 125 ini. Dan kondisinya Wah, kayaknya sih baru turun mesin boy. Boleh dinaikin juga. kayaknya baru dirapihin ya. Heeh. Baru dirapihin, cuma ada beberapa kendala, salah satunya ada di gear. Ini, Iya, iya. ini apa masalahnya? Masalahnya Iya. dia udah doa. Cobain masukin dada. Ini. Takut Wah. bunyi juga sih Pak. Jadi Berat goyang ya. udah itu dah. Udah nggak maksimal. Udah ngelos lah. Ya, dan ini juga nggak presisi juga. Nggak presisi. Itu kan dia diganjel pakai kuningan. Ya, Tapi nanti kita bikin. jadi kita tetap pakai ini, Iya. cuma kita bikin, kita Iya. tambah lagi, kita Nggak pakai kuningan gitu jadi mati tambah Iya. bener-bener baja. kita membaca jadi Berarti Om Bos mau pakai besi kali. jadi solid lagi Ya. ya. Karena ini pengaruhnya adalah ke performa mesin. Performa mesin juga ngaruh. Ya. Ini harusnya dia posisinya ini Nggak oblak Pak. Nggak Jadi oblak. si selahannya biar ngepas. kayaknya Iya. yang aslinya udah rusak, Udah rusak. terus dibeliin Dibikinin. persamaan, Iya, persamaan itu terus dibos terus lagi. dibos lagi pakai ginian. Ini juga ada Pak nih. Ini juga udah dibikin nih Pak. Tuh. Giginya tuh udah dibubutin. Ya. Gitu juga bikin sama. Iya, bikin. Nah ini ngaruhnya ke selahan. Iya, itu kan buat gigi selahan. Oke. Ini nyambung ke kupling nih Pak nih. Ke sini Pak. Ya. Nah, ini nyambung ke sini Pak. Ya. Tek, gitu. Kopling kan? Iya, Iya. kopling. Jadi dia itu kalau di kupling ngelos. Ya nggak ngikat, nggak gigit. Iya, kalau Ya. dilepas kuplingnya baru bisa diselah dia. Ya. Jadi ini nanti akan diperbaiki. Lalu Blockhead boy. blockhead. Dulu, ternyata. Oke, kita menuju ke blockhead. Buka. Nah. Blockhead nanti teret. Di Squeeze. di squeeze lagi Di Pak, squeeze biar lagi ya? rapi. Heeh. Ya. Jadi biar kompresinya madat juga. Cepat Biar- membuang. Biar powernya adaan. Yoi. Ya. Ini masih asli bikinan Jepang. Made in Japan tuh. Ini juga jawaban Pak. Iya, masih asli berarti. Ini yang berikutnya nih boy. Ini Masuk ke oke, blok seher. Blok seher kita apa tuh? Itu baut Iya. yang harus dibeli. Ini udah pakai seher PS. PS udah Iya. besar juga persesnya. Udah gede ya. 100 kurang lebih. Yoi. Dan ternyata di blockheadnya di blok seher ini Nah, dia udah perbosan juga boy. iya. Mau kita kembalikin ke awal, kita bikin nol lagi biar ketahanan panasnya lebih kuat. Sama kita porting Tapi si bapak minta pengen dia nolin tapi pengen kenceng. Nah, itu gimana tuh? Kan Itu gimana ceritanya? ini sehernya mau kita balikin lagi Ke nol. nol, ya kan? Tapi pengen tenaganya lebih gede. Nah, Sementara kalau ini ke nol berarti kan standar. Iya. Itu gimana tuh? hah? Pak, Ada. Kita main dari pengapian. Oke. Main dari pengapian. pengapian kita bikin porting juga. Oke. Pengapian ini nanti diporting lagi lubang-lubang anginnya, terus digedein. bagian rotari mataharinya. Oke. Kita punya hitungannya sendiri. Mana Maden rotari matahari? Ini dia. Nah. Itu hati-hati Pak, kalau bapak lempar ngebelegur sana. Matahari itu. Itu rotarinya nanti dibikin sama Maden. Oke. Ada hitungannya juga dia. Siap. Jadi motor tua tenaganya SE boy. Eh, SE. mana ada. Iya. Kan 125. Ah, Tenaganya
tenaganya jadi berapa nanti? Ayo. Kalau hitungan tenaga Kalau otomatis kan ini kan silinder nih 125, Ah. ya kan? Ya. Kapasitas silindernya. Ini kan berarti tetap kapasitas silinder. Kalau tua yang penting maksimal lah kencangnya gitu lah ya. Jadi begini, kalau Jadi apa yang dikencengin? Maksudnya biar kencang tapi maksimal gitu. jadi walaupun Soalnya dengan kalau kencang-kencang banget ngeri juga ucutan pak. jadi dengan kondisi mesin pistonnya kita nolin lagi, Ya. yang bikin kita beda itu dari RPM bukan tutupnya. Oke. Yang biasanya di bawahnya lama naiknya, ini kita bikin cepet, wah, Lebih responsif. lebih responsif, Lebih cepat. pembakaran lebih besar. Kenapa? Karena magnetnya itu kita pakai magnet biasa. Oke, berarti lebih boros. Enggak lah, Enggak, Pak, mirip. aman. Artinya karena besar. Oke, Jadi apinya buat besar. mengurangi pembakaran di sini juga. Ah, Jadi lebih bersih terus dia. oke. Kalau masalah boros jangan takut pak, santai. Iya. Enggak kan, soalnya kapasitas tankinya juga nggak gede-gede banget kan? Paling Ini paling berapa? 6 liter. 6 liter ini kan? Iya. Jadi kalau kita pembakaran butuh banyak bahan bakar, berarti kita gedein tankinya. Oh iya, tapi Ya ini kan? enggak. Tapi ini kan Nggak enggak. usah pak, aman ini. Siap. Terus apa lagi? Kita ngejar Stang seher RPM. kena juga. Stang seher kena. Ya, ini dia. Stang sehernya udah kena. Ini udah pakai balancer. Udah pakai balancer dari Bandung. dua. Dia pakainya lokal, ternyata boy udah pernah ganti. Iya. Ya nggak ada juga kali yang ori apa ya? Iya, kayaknya nyarinya di Jepang kayaknya. Iya. Iya. Bang ke Jepang dulu dong besok bang. Ada jembatan Empang. Binter itu bikin terbang ya? Bisa juga. Iya. Berarti kita harus terbang dong bikin. Bikin terbang, bintang terindah apalagi. Bintang terang. Bintang terang. Banyak ya? Banyak ini lahar-lahar juga, Pak. Aduh. Lahar-laharnya nih PR juga nih. Waduh. Ini motor siapa sih sebenarnya? Ntar bapak, ntar ada di rumah bapak. Motor Mami. Kalau saya manggilnya Mami. Mami. Iya. Abah. Abah. Abah Ating. Fatir. Atir. Oke. Kita akan laporkan Ke Abah. kerusakan yang terjadi. Itu apa lagi? Pompa oli. Nggak tahu ini nyala apa enggak, tapi kita mau cari dulu. Kayaknya sih ini Takutnya Mikuni. nggak nyala juga pak. Takutnya nggak nyala bagian dalamnya. Ya. Mudah-mudahan masih nyala gitu Iya. aja. Ngetesnya gimana? Kalau misalkan yang penting hunting dulu, ini udah ada tahu lokasinya di mana. Oke. Nanti kita coba, kita pasang. Kalau nyala, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kirim. Siap. Tapi ada yang beda nih, boy. Kalau packing sih ya 50-50 lah, ada apa nggak ada. Tapi kita perlu kerajinan. Oke. Jadi tugas kita lumayan banyak guys. Ada cukup banyak parts di bagian mesin yang memang harus kita repair dan diganti bahkan. Ini mau diganti ya pak? Oh, cuma diganti, Ya, pasti kalau dibawa knalpot pulang. udah pasti. Iya, Kita udah berat ganti, kita banget. bikin yang spesial juga nantinya. Dan ini pasti butuh waktu yang cukup lama untuk bisa hunting dan menemukan barang-barang yang tepat atau proses perbaikan dari yang udah ada existing ya. Ya ini kan kita bubut lagi ulang, berarti kan ada proses pengecoran lagi kan. Betul, Pak. Nanti dibubut lagi biar pas lagi dan bagus lagi kualitasnya. Karena sebagian besar ini masih ori, Ori. masih bawaan dari aslinya. Yang saya seneng itu pak, ini pak gigi-gigi kompor oli itu masih ada di dalam gitu. Nah, iya. Yang seneng saya itu. Biasanya nggak ada udah. Biasanya udah pada hilang. Di los biasanya. Udah pada dicampur pakai inilah Ya. bensin. Oli. Iya. Tapi ini bawaan atau udah diganti? Bawaan Ori, emang plastik ya? Orian. Plastik dia pak. Berarti sebenarnya cukup terawat ya. Rawat lah Mesinnya pak ya. segini mah. Iyalah. Makanya saya seneng. Masih ada nih. Oke, estimasi biaya buat mesin berapa nih Om? Kurang tahu saya pak. Kita Mesin. paling nyari-nyari dulu. Kalau mesin 4 ribuan nyampe kayaknya. kurang lebih segitu. Ya, 4 ribuan ya di mesin. Karena sama magnet pengapian. Itu dia. Terus untuk kaki-kaki depan belakang kurang lebih kita bisa habis sampai 15 Iya. ya. 15-an. Terus pengecetan segala macam sama aksesoris mungkin di sekitar 10. 10-an. Jadi ini project bisa senilai Meledak, 25 sampai 30 juta guys. 30. Project yang cukup mahal untuk motor vintage, untuk trail klasik. Mudah-mudahan hasilnya Memuaskan. wow. Oke, kita lanjutkan pekerjaan rumah setelah kita hunting barang-barang ya. Besok Oke. kita belanja dan mesin akan dibawa sama Om Aden untuk dibawa ke ahlinya, dikerjakan, diperbaiki, dirapihin lagi sambil hunting dan nanti ketika semuanya udah siap kita akan susun lagi, kita rakit ulang. Untuk body juga kita akan copotin. Setelah kaki-kaki datang kita akan setting, akan ukur dulu. Termasuk juga untuk pengereman karena kita ganti cakram ya, Angka juga. rangka, baru setelah itu dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan dan settingan kita, baru setelah itu kita cat ulang untuk dirakit lagi nantinya. Oke. Let's go.
Oke, sekarang. Bubar jalan. Bubar, Pak. Jadi boleh ya. Yuk. 2,000 years later.